Iya, deh. Akhirnya kita di S2 E2 ya. S2 E2. Iya. Alhamdulillah. Season 2, episode 2. Episode 2 ya. Ya. Posisinya agak berubah ya hari ini ya. Seru. Iya. Mm. Apa namanya? Nah kan pasti lagi ini karena ada Anis nih nah. Apa kira? Anis selalu ngasih ya. Iya. Jadi kita Anis. dari episode 1 kemarin Cak, ternyata banyak dapat sambutan yang apa ya namanya? Iya, katanya audionya jelek bilang bangsat dengar gratis saya cerewet. Tapi hari ini kita perbaikin ya. Ya, hari ini kita perbaikin. Iya. Ini mic lo kita sudah pakai mic Afgan sama mic Once Meko. Iya, gaul sini nih. Hasil dari kerjasama dengan kepolisian. Ini pakai mic ini, Cak. Micnya Judika. Begini ya. Iya. Coba. Anyway, hari ini kita ketemu lagi di episode 2. Hari ini kita mau ngapain ya? Kita bahas hari apa ini ya serunya dia? Serunya nih karena kayaknya mukamu hari ini pucat nih, Cak. Ya kayaknya kurang darah kali atau apa deh ya? Kamu belum makan kayaknya, Cak. Ah iya, Iya. aku telat makan kayaknya hari Iya. ini deh. Nggak apa-apa daripada telat halangan, Cak. Itu bahaya tuh. Harus dicari bapaknya siapa. Ya. Jadi kayaknya bagusnya kita hari ini bahas soal kuliner aja, Cak. Kayaknya aku telat makan hari ini karena kurang selera kayaknya Kurang selera, deh. Kak. Waduh. Butuh referensi deh. Iya, kayaknya kita memang harus menghadirkan sosok yang satu ini, Cak. Siapa tuh deh? Ada ini. Udah bareng kita ya. Udah bareng kita. Udah hadir di tengah-tengah kita Kita tebak sekarang. dulu dong siapa? Siapa nih kira-kira ya? Siapa yuk? Soku? Salah. Soalnya kan dunia kopi, Cak. Oh iya ya. Sebut lagi dong. Capung bukan dia kan puisi. Fahminya bisa? Fahminya bukan Bukan juga. lagi. Bukan juga. Atau Fahmi Fahmi ganteng? Fahmi ganteng? Nggak ada, dia sibuk ngambil kegantengan orang-orang masih di. Atau Mas Dana nih, Mas Dana? Bukan, Mas Bukan Dana. ya? Hari ini kayaknya dia sibuk karena ada saudaranya menikah. Oh, Iya. kakaknya ya? Adiknya. Kakak. Salah terus. Salah. Mukanya sama semua memang itu. Jadi nih semua yang nama aku sebutin tadi salah nih deh. Salah, Cak. Jadi Tapi siapa ada satu dong? nama nih. Mas ini siapa deh? Mas ini. Kasih tahu aku deh. Tapi dia katanya nggak mau dipanggil Mas. Jadi? Dia mau dipanggil nama aja. Siapa dia? Namanya Maul. Ma. Namanya Yudis. Maulana Yudhistira. Yudhistira. Iya. Apa kabar Mas Yudis? Aku panggilnya jadi Mas nih karena kebiasaan. Iya, kita panggil Mas aja sudah. Ya, boleh. Mas aja biar Alhamdulillah ntar baik. penggantinya Mas Anang ada. Ada. Iya. Dia kebetulan juga ada temannya Mas Yudis. Anang. Kebetulan Kakak teman dikasih Mas Anang ya Mas Yudis? Iya, dia di bawah. Oh, di bawah ya. Bawah 1 tahun. Baik. Tapi aku udah tahu sama Yudis ini jauh sebelum dia memulai petualangannya di dunia kuliner, Cak. Oh iya? Iya, dia kan sering ikut aksi juga dia. Oh, aktif Iya. di kegiatan Sosial. sosial. Ya, Ya. kegiatan-kegiatan Siap, sosial. siap. Konsennya di mana Mas Yudis? Sosial politik. Sosial politik. Sospol. Ya, jadi sosial politik, kemudian di beberapa tahun terakhir mulai ngarahin ke makanan kuliner, tapi tetap bicara Politik. sosial politik Isu yang budaya. sosial Iya. di situ Tapi ya. melalui kuliner media masuknya gitu. Wah seru nih. Dek. Dulu kita pernah suka makan soto politik. Soto politik itu yang di mana aku lupa, Cak. Ada kalau kita makan tuh selalu dengerinnya bapak-bapak cerita tentang politik. Iya, aku ingat tuh ada satu soto yang paling ku ingat itu. Itu yang kata kita makan malam ini. Iya. Gara-gara kamu bilang aku ngeliatin anaknya terus, habis itu anaknya apa lagi muncul di Iya. situ. Padahal Iya. enggak, Cak. Enggak, mungkin anaknya lagi libur sekolah. Oke. Ya anaknya oke, tapi aku dituduh begitu aku enggak. Dibilangin anaknya nggak pernah muncul lagi. Itu sotonya soto enak. Soto enak. Iya. Pokoknya bisa nambah Mas Yudis. Hmm. Nah itu kita nyebutnya dulu soto politik karena emang nggak ada namanya. Iya, iya. kan, Dek? Itu sotonya tuh kalau banyak yang penasaran itu ada di Jalan. Simpang di Penogoro. Kalau kita dulu bekas Samson, bekasnya Zona dulu. Ya seberangnya. Seberangnya dikit. ya. Oh, iya. Iya, seberangnya Tahu, Zona tahu. tuh. Yang kalau jualan kalau habis duit. Soalnya sering tutup ya. Dia jualan kan untuk meraih banyak pundi-pundi. Sudah kaya raya, santai tapi kaya kan. Santai tapi kaya. Duitnya habis, baru jualan lagi. Iya, balik lagi ke Mas topik. Yudis. Mas Jadi, Yudis, apa? ya jali-jali aja dulu. Nah, Mas Yudis, belakangan kan santer banget ya. Kita kan udah tahu banget kegiatan Mas Yudis nih sekarang ini lebih concern banyak banget ngomongin soal pakan Nusantara nih, Iya, makan makanan Nusantara. tradisional. Khususnya kayak kemarin aku udah rasain deh masakan Mas Yudis waktu zaman di
floor ya kali ya. Di Di apa tuh ya, dulu Black masih namanya Apa Black Culture Fox. Kultur Folk. Oh, Culture Folk. Ya, Culture jadi nasi Fox. campur Nusantara. Iya nggak sih sebutannya? Ya, satu suapan Nusantara gitu. Satu suapan Jadi Keren. konsepnya begitu. Aku juga pernah. Itu waktu di 9 ya, 9 ya Nis? Rumah 9. Tempatnya Eka dulu. Iya, 9 kan? 9 home. Oh, Ah, 8. Oh, iya 9. Iya, Ada 11, ada 9. iya itu sudah. Ada 8. Iya itu, aku di situ, Cak. Di situ kita rame-rame juga tuh, ada Anis, ada Sabrina, ada Fahmi juga di situ, Iya. ada Pak Rio dosen. Di situ siapa juga. Pak Rio? Rejo. Rejo. Iya, namanya Rio. Nggak ada orang bacanya Rejo itu. Rio itu. aku nyobain masakannya Yudis kan. Di situ aku mengingatkan masakan mamaku, Cak. Iya. Ingat makan Pulang. rumah Iya, ya? ingat makanan rumah. Karena itu kalau aku bilang sih itu taste of Banjar banget itu, Cak. Taste of Banjar. Oh, Iya, itu maksudnya masak apa sih? itu masak apa ya kemarin, pokoknya ada ikan asin, ada sambel, ada sayur. Enak lah intinya. Intinya enak lah. Biasa masakan rumahan. Masakan Jadi rumahan. kalau yang tadi dirasain apa di rumah 9 itu memang program namanya Makan Kah Kita. Jadi aku memasak di 9 pertemuan. Apa yang aku masak tuh sebenarnya masakan-masakan yang pernah almarhum ibuku masak gitu. Jadi aku pengen sharing apa yang pernah ibuku masak gitu ke teman-teman, ngajakin buat makan bareng. Apa tadi namanya Mas? Memori rasa ya? Makankah Kita? Oh, Makankah Kita? Memori Rasa tuh gerakannya, project, Oh, nama project projectnya. di awal gitu. Kenapa namanya Memori Rasa pun? Karena kuliner atau makanan tuh ternyata nyimpan memori gitu. Iya, betul. Yang kadang-kadang kalau kita misalnya makan sesuatu nih, kadang ke-trigger. Kayak flashback, nginget momen-momen. Tadi bisa ingat rumah, bisa ingat orang tersayang gitu. Makanya apa yang hari ini kulakukan sebenarnya aku pengen menggali memori orang terkait kuliner lokalnya gitu, kuliner rumahnya gitu. Ya makanya aku ingat waktu itu kan memang pesertanya bisa dibilang terbatas saja, limit. Jadinya setiap orang yang mau datang ke situ dia harus ngisi ada semacam kayak Google Regis Form ya dulu. kemarin tuh ya. Iya, bisa. pakai Google Form Daftar nanti dulu dipilih. gitu ya. Iya, daftar dulu terus kamu bikin apa namanya? Testimoni Iya. tentang makanan tuh, apa yang Makanannya membuatmu apa. Setelah berarti ya. sebelum Pendaftaran tuh ada minta pendapat teman-teman Iya. terkait kuliner kesukaannya dia gitu. itu keren tuh. Waktu itu ngisi apa dong? Aku isi itu makanan yang aku sukain dari mamaku. Apa tuh? Comfort food ikan asin gitu-gitu aja. Wih. Jadi memang banyak sih kalau aku di Lojanan itu jujur nih ya sampai hari ini kalau aku pulang ke Lojanan itu aku nggak pernah minta yang aneh-aneh. Mama aku tuh udah tahu. Dia pasti sediakan spaghetti, pasta, ada pizza. Makanan khas lokal. Iya, itu makanan Lojanan. Lojanan tuh tengahnya dikit dekat Como, Cak, like Como, Italia itu. Enggak, aku lebih ke kayak ikan asin, terus tempe goreng sama terong goreng. Wih, Sama sambal terasi. Mama aku udah tahu tuh. terbaik gitu. Setiap aku pulang dia pasti bujukin itu. Pulang, mama masak. Wih. Kan jauh kan Lojanan sekarang kan. Iya. Kalau naik pesawat tuh 4 kali transit. Iya. Kayaknya mau pindah lagi tuh dekat Jeddah nanti. Jadi kalau di Samarinda, Dede pakai visanya izin tinggal. Iya. Susah ini pokoknya ngurusnya. Ya itu tadi aku nuliskan itu. Terus kayak dulu aku ingat juga nih kalau kita ngobrol soal makanan, dulu sama almarhum bapakku tuh kalau setiap kita ke Balikpapan berdua, bapakku tuh selalu ngajak ada satu tempat soto Makassar di daerah Kampung Baru. Baru. Kampung Baru. Iya, tapi aku sumpah aku nggak ingat lagi dan aku nggak tahu bisa nanya ke siapa karena yang mau ditanya juga orangnya sudah jiun kan. Rojiun. Nggak, tapi kalau misalkan aku makan lagi, aku pasti bakal tetap ingat rasanya itu. Berarti emang bener aja yang Mas Yudis bilang tentang bahwa makanan itu Nyimpan memori. men-trigger apa ingatan ya Mas? Iya. Iya. Gitu ya. Jadi itu yang pengen ku share, semangat itu sebenarnya mau dikasih karena satu-satunya aku pun melakukan itu kan sebenarnya salah satu ngobatin rasa rinduku ke almarhum ibu kan. Iya, Gitu, iya, karena beliau sudah nggak ada, kebetulan juga aku sempat pernah ngebantuin dia di dapur, jadi otomatis aku setidaknya inget gitu. Jadi proses aku yang kemarin itu bikin program sama teman-teman itu juga salah satunya sebenarnya aku pengen inget kembali gitu. Jadi aku memasak, nyobain kira-kira sama teman-teman tuh relate nggak makanannya, sama nggak sama yang pernah dia rasakan di rumahnya. Ternyata tadi banyak teman-teman yang bilang 12 tahun nih baru sekarang ini lagi yang makan yang kayak gini rasanya kayak gitu-gitu. Jadi banyak ternyata relate gitu apa yang ku rasakan Siap. masakan rumahku gitu Ini bagus sama loh, Cak. orang-orang. Bagus nih. Iya. Terus yang tadi Mas Yudis bilang habis 9 pertemuan itu
puncaknya tuh apa tuh Mas? Puncaknya kemarin kita ada pameran. Nah, pameran. Pameran sama teman-teman gitu. Jadi Dari 9 dipamerkan. kali makan bareng itu di puncaknya dibuat Dibikin pameran. Eksibisi, ada eksibisi. ada berupa apa, Mas eksibisi. Yudi? Berupa pameran, jadi ada audio, Dokumentasi. visual, Oh. kemudian aku ada resep-resep yang ditempel gitu. Testimoni Kemudian teman-teman yang tadi. testimoni teman-teman itu yang juga ada tempelnya. yang ikutan itu juga dihadirkan gitu di Iya. acara itu gitu. Nah, kira-kira nih dari 1 sampai 9 pertemuan masak itu ada nggak yang dia lagi nih? Ada, terus dia ada beberapa gitu. Siapa dia? Tapi nggak apa? Maksudnya nggak setiap minggu gitu. Iya, tapi iya, ada. iya. Aku tahu Mas, tapi nggak usah dikasih tahu namanya. Aku sebut aja namanya. Siapa? Iya. Buto Ijo. Ada namanya Ramadana. Namanya Anissa Marhani. Anissa Marhani. Hemat. Tapi Dana salah satu yang selalu ikut gitu. Jadi Iya, dia ikut ya. apa Support. sangat-sangat ini. Jadi kadang dia bilang, "Aku sengaja nih enggak makan." Iya, iya. demi biar bisa makan makananmu gitu. Apa bagusnya yang tadi dibikin sama Yudis itu adalah antusias teman-teman juga, Cak. Iya. Benar-benar. Antusias teman-teman. Jadi emang aku jujur ya, biasanya kan kalau ketemu bubuhan lama itu antara di gigs kan, Iya benar. atau kayak dia di jalan lah ketemu gak Atau nggak di acara hajatan teman juga Ya, gitu cara ya. hajatan temen. Nah, ini ketemunya pas di eventnya Yudis yang ibaratnya jauh dari band-bandan gitu tuh. Makan-makan. Dari kebiasaan Iya. kita ketemu sama kawan lama gitu Iya, ya. iya. Tapi seru kali ya ketemu di event makan dan ngobrol. Itu kan Iya. satu hal yang menyenangkan Iya, itu banget hal kan? yang lumrah, Cak. Dan makanan tuh sebenarnya apa jauh lebih bisa cepat menyatukan gitu. Jadi kadang ada kalau orang sekarang bilang gastrodiplomasi gitu. Iya, Bagaimana iya, berdiplomasi melalui kuliner Iya, kayak benar, gitu-gitu kan ngobrolin politik. Kita kayak lobby-lobby sama bos biasanya ngajakin makan dulu. Iya. Jadi Oh, benar. proses makan tuh sebenarnya salah satu yang membuat kita jauh lebih intim aja sama orang-orang gitu. Sama lawan bicara. Sama lawan bicara walaupun hari ini tadi ya sebenarnya kita juga cukup jarang makan bareng Iya. sama keluarga gitu. Iya, 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 iya. Sama teman-teman gitu. Kita karena sibuk kan di luar jadi kita udah go food, makan gitu udah selesai. Tapi itu hal yang memang sekarang kayaknya udah jarang loh dilakukan. Mahal nggak sih harus hal di- momen-momen kayak aku gitu sumpah sekarang? ya. Ini aku setelah aku udah dewasa, udah kerja gini, terakhir aku makan bareng yang rame-rame sama keluarga itu, maksudnya satu keluarga besar ya, bapakku, mamaku, saudaraku itu waktu pas wisuda adekku. Oh, Wisuda adekku tuh. Kita makan jadi habis kita foto bareng satu keluarga gitu, kita nyari satu tempat makan, kita baru itu lagi tuh. Walau kalau dulu kan momennya kan kayak ya tiap malam, Tiap gitu, malam, ya, harus bener. makan itu wajib tuh gitu Iya. tuh. Itu wajib tuh kayak makan bareng. Itu juga hal yang langka tuh sekarang kejadian. Sekarang Mungkin ya. teman-teman juga banyak yang relate, apalagi yang teman-teman yang rantau hidupnya Iya. gitu loh. bener sih, bener. Jadi itu salah satu semangat yang mau dikasih gitu ke audiens atau teman-teman yang datang. Jadi ngarsipin kuliner tradisionalnya, kemudian ngebiasain tadi makan bareng Untuk gitu, makan bareng. bersama karena itu jadi ya itu membuat kita lebih dekat aja sama keluarga gitu. Bener Makan sih. bareng yang kalau aku nginget makan bareng tuh kan biasanya kalau bapakku belum datang tuh harus ditungguin dulu. Iya, memang ya kan? gitu, iya. Jadi Itu kulturnya kita tuh kita. nunggu baru habis itu kalau udah bapak datang atau nenek, pokoknya yang tua-tua itu datang, duduk habis itu udah baru makan ngobrol. Jadi bapak kadang nanyain hari ini istrinya ngapain aja, Iya. anaknya sekolah seperti apa kayak gitu-gitu. Dan momen-momen itu yang hari ini udah mulai berubah dan nggak banyak dilakukan lagi gitu. Itu pergeseran hal-hal kayak gitu tuh sekarang ini memang sering sih kejadian. Sering ya. Kayak misalkan ya kalau dulu aku aja kayak misalkan bapakku pulang dari kondangan, kondangin, dibawakan berkat kan itu kan, ya kita tuh senang. Terus kayak misalkan dulu bapakku kalau misalkan balik dari Balikpapan dia pulang itu ada satu jajanan yang sampai sekarang aku juga masih kadang-kadang beli gitu. Apa Itu tuh? namanya roti bondi Roti bondi. di Balikpapan. Ada? Itu salah satu resto legend di Balikpapan. Cuma aku nggak pernah kesana juga. Cuma Belum dibawain pernah. aja rotinya Di- tuh. Cak. Roti bondi di mana sih? Di jalan mana sih di Balikpapan? Pokoknya di daerah Gunung Sari apa dekat hotel yang Bahantu tuh anjing. Hotel apa? Itulah sudah jangan disebut nanti. Mana ada hotel ke Bahantu? Gitu. Ada pokoknya itu. Rotinya tuh cuma Iya, Oh. itu salah satu resto yang memorable kalau di Balikpapan. Memorable ya. Iya. Kalau sekarang kan kita ke Balikpapan roti pasti itu roti tiam itu. Roti kan. tiam kan? Mm-mm. Tadi roti bondi ya, bondi ya. Bondi. Bondai. Bisa jadi reference tuh. Jadi reference tuh ya. Iya, harus cobain. Jadi hal-hal yang seperti itu, Cak. Terus
kalau misalkan dulu kita masih kecil mungkin diajakin mama salawatan Iya. atau diajakin salawatan, kita pasti seneng kan, pasti wah makan nyaman nih. Iya Gitu benar. kan. Pernah nggak sih nunggu ibu kita pulang dari yasinan terus ngadepin wadah-wadah yang dibungkus Ya pakai itu tisu itu? hal-hal yang begitu. Betul itu. betul ngerasain momennya. Iya, juga. iya. Mas Yudi Pernah juga pernah. banget malah ya. Di zaman kita kayaknya selalu melakukan itu kan. Iya, kita masih ada di masa itu, Cak. Iya, Anak-anak zaman kayak sekarang mungkin. ngebungkus makanan tuh masih jadi Iya. kebiasaan lah. Iya. Kalau sekarang kadang dinyinyirin kan, Iya. bisanya Ngapain kan dibungkus-bungkusin gitu nah Udah karena tahu padahal sopan. biasa aja gitu. Kalau dulu kan udah biasa. Iya. Biasa mama-mama Banjar tuh. Nih, Bisa kada kalau tahu kayak sopan. Pak Res, Anis pernah nggak ngerasain kayak kita Pak? Gitu nungguin mak kita pergi yasinan tuh harapannya nih kalau nggak TOT minimal pada itulah Iya. gitu. Pasti. Apa sih namanya? Apa sari penganten? Sari penganten. penganten. Sari India. Anjay. Banyak namanya. Iya. Iya. Demi Iya. buat Aku anaknya itu tuh. salah satu pengorbanan orang tua yang Iya. wajib diapresiasi itu kayak gitu tuh. Padahal Banyak. sederhana deh, cuman kue doang kan. Iya. Iya. Tapi dibikinin buat anak di rumah nih. Iya. Ya kalau anaknya sedikit ya, kalau mama dulu anaknya 8 anaknya. Pakai kresek Iya. dong. Wah, itu Royal Rumble dulu. Royal Rumble dulu itu. Gak sana Jelaskan. Itu kita di sini kan Fatih ini kan hitungannya masih Yang. masih muda betul. Fatih umurnya berapa Fatih? 17. Wih, Kamu relate lah tahun. sama yang kami omongkan tadi nih. Masih ada Sering ya, dibungkusin masih ada. berarti sama mama sama bapak. Oh nenek ya, kalau nenek ya berarti mamanya gereja juga. Maksudnya ini kan mama kamu dan bapak kamu. Enggak ya? Tapi sering makan bareng bapak sama ibu? Jarang. 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 Sekarang banyak ke distraksi kan, kayak kalaupun ada makan bareng tapi masing-masing nonton. Iya. Pakai HP-nya gitu, Iya. entah nonton drakor atau Iya, apa gitu nonton atau anime kah? atau anaknya aku makan di kamar aja. Iya. Apa yang kayak gitu-gitu. Jadi meja makan itu cuman buat naruh makanan aja. Jadi nggak pensajian jadi aja tempat nggak jadi tempat buat kita ngobrol lagi gitu, dapur. Terus kalau aku sih ada yang mau kutanyakan juga ke Mas Yudis nih. Mas Yudis nih kan ibaratnya namanya penggiat kuliner ya. Mm-mm. Punya nggak sih referensi tempat makan di Samarinda nih yang memang harus didatengin gitu loh? 3 deh. Yang memang dari segi rasanya emang jadi favorit gitu loh. Jadi kalau Samarinda ya 3 terutama kadang kan orang nanya Samarinda itu makannya khasnya Nah, iya, apa? itu. paling susah dah Iya. Dijawab ya. dijawab Ini tuh, kalau termasuk datangnya Samarinda makan khasnya iya apa? karena gini. Samarinda pun nggak ada suku aslinya juga Betul, sebenarnya. memang kan heterogen kan. Jadi aku gini, aku kecilkan lagi deh. Pertanyaannya. Tadi kan 3 tuh. Iya. Yang affordable. Yang ibaratnya harganya masih masuk di kantong kita lah. Karena kalau kita bilang, oh makanan ini kasih ini nih, kita ke Lambung makan itu. Kalau kita nggak punya uang banyak, kita nggak bisa ke situ. Ya, Heeh. Karena betul, kan betul. emang harganya agak pricey kan, Iya, agak mahal benar, kan. Nah, makanya aku bilang sekarang aku kualifikasikan lagi kayak yang harganya affordable di bawah 50.000 deh. Tempat makan, 3 tempat makan di Samarinda. Di bawah 60.000. yang pertama ada Singgahan Kota Raja Singgahan Kota Di Jalan yang Cendana. di Cendana. Anggi. Anggi, Islamik. Nah, tapi Wah. itu juga kan itu dia makanan Kutai Banjar juga kan, sambel-sambelnya, terus ikan-ikannya banyak gitu. Terus yang kedua Ijai itu masih sih kalau menurutku. Ijai. Tergantung sih, Iya, iya. tergantung Ijai mana dulu? pesananmu. Ijai nasi kuning atau Ijai ijai ini, yang Ijai bakaran? yang dibakaran. Oh, yang dibakaran, Kadrioning, iya, iya. Kadrioning, kadrioning juga enak gitu. Terus apa lagi ya satu? Ayam goreng Banjar, Pak. itu masuk tuh. Ayam goreng Banjar tuh enak Udah juga. lama lagi nggak makan di Ayam situ. goreng Banjar atau ayam goreng yang Amang Ulis tuh juga. Amang Mantap Ulis. tuh, Amang Cukup Ulis. legend itu ya. Amang Ulis. Tuh yang di Amang Ulis. Porpo di sekarang Porpo. Harmonika dekatnya Kopi Kumana kan? Iya, sebelah Ya, Kopi Kumana Amang itu Ulis. ayam bakar Banjar gitu, itu enak tuh. Itu tuh dia pakai sambal kecap gitu kan. Sambal kecap sama kacang. Karena kalau orang Banjar, Cak, mereka biasanya bilangnya bukan ayam bakar, ayam panggang. Panggang. Iya. Oh. Jadi itu tadi 3 tadi ya, Heeh. dibilangin sama Mas Yudis ya, Singgahan Kota Raja, Raja. Kota Raja. terus Ijai bakaran, bakaran, sama Amang Ulis. Amang Ulis. Amang Ulis. Atau yang ayam goreng Banjar. Ayam goreng Banjar itu tadi ya. Kamu tau nggak yang di Singgahan Kota Raja tuh? Apa Itu Fidel Castro pernah makan di situ, Cak. Serius. Serius, sumpah. Hokam deh. Bahkan Siapa dia? Kutai Banjar disingkat Kuba. Berarti Itu udah lama dibikin posternya. Che Guevara Che pernah Guevara makan di sini dari Fidel Castro. berarti Comandante. foto yang viral itu berarti Udah. dengan kota Raja itu berarti ya.
Habis makan langsung revolusi. Itu sih. Halo, habis ngerokok kan dan edit. Ngerokok terus dan edit. Revolusi. Wah, cemilan dari siapa nih? Dari siapa nih Pak Res? Oh iya, nah. Ini apa nama? Cookies nih, Granola cookies. nggak nih, apa nih Pak? Cookies. Makan Pak, Jadi istri Pak Reja nih kebetulan dia juga baker Kak Pak jatuhnya Pak. Baker dia. Oh, sama Cesoba dulu. Ya. Itu daging ya udah main ya. Gitu Iya maksudnya barbecue. Steak. Tapi kalau ngomongin Cesoba itu masih ingat gak challenge emot itu? Itu zaman Undas ya. Iya. Undas kontol. Dulu kita pernah punya konten tuh Pak zaman dulu Mas Yudis di akun Undas media Yudis dulu. juga ngikutin Undas, Cak. Oh iya. Dia ngikutin Iya, Undas. tahu aku. Dia Undas tahu. kan Apa sih? mengikuti konten makan perkembangan. dulu deh. Iya. Apa dulu kontennya namanya? Nyantap. Jadi kalau nyantap itu kita ada hubungan sama kuliner juga Mas Yudis. Jadi dulu kita kayak ada tempat-tempat baru kita samperin terus kita bikin challenge di situ. Iya. Jadi sekalian kayak ngebantu promosi juga. Tapi di tahun itu tuh enak sih, semua serba enak ya. Iya. Semua Gampang serba banget enak. kayaknya Iya ya. gampang. Kalau sekarang ini kayaknya seneng ngapain kesini? Kami tidak butuh exposure. Iya. Sekarang udah ada plot-plotnya. Ya, udah ada langganan. Ada Jadi langganan. Jadi ya hanya orang-orang yang di-invite atau diundang Ya aja. padahal kita hadir. juga nggak berusaha untuk, kalaupun kita mau ngelakuin hal yang sama kan kita mau anas review aja, bukan berarti kita nyari duit di situ atau kita mau jatuhin profesi orang gitu loh. Betul, Tapi ya udahlah, itu kan ada bidangnya sendiri. Nah terus apa yang mau kamu tanyakan lagi Cak? Soal memori rasa nih deh, ke Mas Yudis. Jadi tuh kayak memori rasa nih setelah Mas Yudis ceritain tadi sedikit adalah upaya untuk mengumpulkan arsip-arsip resep dan dari menu lokal itu dari perspektifnya Mas Yudis aja atau dari teman-teman yang lain juga bisa gitu. Dari semua sebenarnya. Dari semua Karena ya. Siapa yang pengen diarsipin makannya nih, kenangan tentang masa lalu atau gimana sih? jadi memori rasa kan project pribadi awalnya karena aku kangen masakan ibu, jadi aku pengen masak lagi sambil mencatat lah menu-menu yang favoritku gitu, yang ini sambil ke depan tuh resepnya itu akan dikasih buat keluarga gitu, buat Diarsip. iya diarsipkan. Jadi keluargaku punya resep keluarga sendiri. Jatuhnya kayak ini, family heritage. Iya itu Iya, family heritage. apa? Walaupun sebenarnya juga karena kan di kebiasaan ibu-ibu kita tuh nggak dicatat memang resep itu, Iya. dia dituturkan sama diajarkan langsung. Jadi kalau kamu nggak bantuin dia di dapur Kamu gak akan paham masak itu. itu nggak akan paham. Iya gitu. betul itu. Jadi yang ku bikin sekarang juga kan sebenarnya tuh sesuai apa yang ku bikin sekarang gitu, ingatan itu gitu. Walaupun prosesnya kan sebenarnya aku program yang 9 episode itu juga aku nyari karena aku masak nih. Orang-orang bilang enak. Enak nih Dis gitu. Sesuai sudah ini nenekku juga pernah atau ibuku juga pernah makan. Tapi aku selalu bilang enggak. Ini ada rasa yang masih kurang. Apa tuh? Jadi selama hampir ke yang keberapa ya? Ke-7 kayaknya. Yang di rumah 9 itu episode ke-7. Pas setelah itu kan selesai. Malam-malam tuh aku keinget pesan ibu gitu. Dia pernah cerita kalau kamu masak kamu niatin. Nah, Kayak niatin kayak berdoa gitulah ya. Niatin ke makananmu semoga makanan yang kamu masak ini itu bisa menjadi sumber berkah buat keluarga gitu. Kalau misalnya ada yang sakit itu bisa jadi sarana penyembuhan dan segala macam. Jadi harapan itu. Jadi ternyata itu yang nggak bisa kuulang. Jadi kenapa orang-orang selalu bilang mama kita masak nasi goreng putihan yang iya enak iya banget. iya itu Enak banget. Enak tuh. Energi beda gitu. Pas kita masak kok rasanya beda, Ada itu yang nggak kurang, sama, pasti- ada yang pasti kurang. ada yang Kayak kurang, gitu yang aku rasakan masakanku itu. Ternyata doa dan harapan itu yang nggak bisa kuulang, yang dimasukin. Jadi aku selalu percaya beda tangan beda rasa itu gitu, karena masing-masing orang tuh bawa energinya sendiri gitu. Jadi aku masak yang apa yang ku rasakan tuh kemungkinan besar akan ngerasa di semua orang gitu. Makanya ketika aku pengen pulang ke rumah gitu, harapannya sih orang-orang makan itu juga ingat rumahnya gitu. Jadi energi itu yang nyampe gitu. Dan begitu juga di makanan kita gitu. Jadi baru ku ingat, oh ternyata kenapa makanan orang tua kita sangat spesial karena itu gitu. Jadi kalau misalnya sekarang masih ada keluarga atau ibu
atau nenek, ya kamu puas-puasin deh makan karena Iya. suatu saat kalau dia nggak ada, kamu recook lagi, kamu masak itu pasti akan beda rasanya. Iya. Bener. Pasti beda gitu. Jadi itu yang membuat dia spesial dan nggak bisa kita ulang lagi Iya. gitu. Harapan itu. Walaupun kan itu tuh tidak diucapkan ya. Iya, Dia benar. berniat Iya. pun itu udah jadi bagian doa atau harapan itu gitu di kuliner ya di masakannya gitu. Itu yang ku cari dan ternyata aku menemukan jawabannya. Tapi sebetulnya ya kalau misalkan kita bilang juga ya, sebetulnya kita bertiga nih sama backgroundnya. Jadi mamaku tukang masak, mamanya Yudis tukang masak, Ya. mamanya Jalip juga tukang masak. Betul. Jadi mamaku itu kalau misalkan di kampung di Lojanan, misalkan ada Hajatan. acara hajatan gitu ya kita bahasnya ngerewang lah. Iya, ngerewang, Mamaku tuh punya squad sendiri dia. Iya. Squadnya tim. tuh ada yang timnya yang bagian mengupasi bawang, yang ini bagian yang ngaduk apa segala macam. Mamaku punya tim sendiri. Mamamu juga gitu kan? Sama. Sampai hari ini bahkan. Iya sampai hari ini gitu. Jadi itu yang bikin apa ya? Masakan ibu tuh memang spesial lah. Iya. Nah, jadi kalau mamaku dulu itu kalau kalian ingat tuh dulu ada namanya tabloid Nova. Iya. Tahun 90-an sampai tahun 2000-an Tabloid itu. Nova, Femini, Ya. Femina ya. Mamaku itu Femina. dia langganan tabloid Nova, terus tahu kan itu kan ada bagian Iya. resep tuh. Bagian Itu resep. dipotong sama mamaku, dibikin Di-clipping. clipping. Terus waktu pindahan tuh entah kemana, entah dikasihkan ke orang atau gimana, cuma jelas nggak ada lagi. Cuma beberapa menu kue-kue kayak lebaran di rumahku nggak pernah beli, Cak. Selalu. Di rumah selalu bikin, mamaku selalu bikin. Sekarang diwarisin resep itu ke kakakku. Jadi kami di rumah itu nggak pernah beli sama sekali kue. Selalu bikin. Selalu bikin kue-kuean itu untuk lebaran. Kue-kue ringan ya. Iya. Itu. Kalau untuk masakan, kalian sendiri deh. Kalian punya nggak menu khas setiap lebaran kalau di rumah? Pasti. Ini kan muslim semua kan ya kan? Alhamdulillah muslim. Ah, muslim. Anis rasa ketawa nis. Mau alap diam. Punya kalau Apa-apa? lebaran. Yang paling dikangenin kalau lebaran sama ibu itu adalah sayur nangkanya. Sayur nangka. Sayur gurih. Gurih. Cupke. Itu yang ngebedain tuh deh sayur nangkanya mamaku. Iya. Ibu. Itu dia selalu nambahin kalau aku nyebutnya tuh kacang koro. Kacang koro itu kayak kacang merah gitu kan? Bukan ya? Bukan, dia tuh dari kayak apa sih? Iya, aku tahu sih Dia kacang tuh koro kayak tuh. kecipir. Iya. Kecipir lagi. iya. Kacang koro lah, pokoknya kacang itu gede. Iya. Kalau dia dimasak yang kayak entah itu overcook atau masak yang mateng banget, dia akan pecah. Itu gurih gitu. Jadi kalau di sayur nangkanya kalau Mente nggak sih ini? bukan mente. Bukan mente kacang. Iya itu. betul. Kulitnya keras. Iya, Kulitnya iya. bisa dimakan juga betul. Warnanya betul. gitu kan. Nah, isian kacangnya tuh banyak deh, nggak cuma kacang. Kadang semua kacang-kacangan ada di situ tuh. Kalau Kacang ibu etel. masak Ya Allah ngomongin makan. Maaf. itu dimakan dipadu sama lontong. Iya. Enak banget di. Iya kayak lontong sayur ya. Iya. Iya. Nah, iya. Kalau Yudis Buras. buras. Yuk kalau ada orang pakai celana ketat, waduh celananya kayak bungkus buras. Ketika Tapi ikan nih yang ketan. buras ketan. Ketan. Jadi dan nggak ada kuahnya. Jadi dia pakai sambal goreng gitu. Oh kayak lemang, kayak makan lemang. Iya, kayak makan lemang. Kayak makan Tapi lemang. buras, tapi ketan nih Iya. berasnya. Iya. Apa ya sebutnya aku lupa lagi. Nah, itu biasanya disajikan sama ya biasa soto Enggak Banjar. pakai kuah makannya. Enggak, pakai sambal goreng Sambal hati kayak yang iya kayak gitu. Itu enak tuh, Cak. Sambal Aku goreng pernah tuh hati, makan itu, terus enak tuh. daging itu sambal goreng daging. Nah, itu kayak gitu. Jadi dicocol gitu dia makannya. Enak. Itu terbaik sih. Kalau aku nasi kuning. Si kuning ya? Karena dulu kan di Lojanan kan usaha turun temurun. Berhentinya di mamaku. Kakakku nggak sanggup Nggak sanggup nerusin. ya? Jadi dulu datukku, mamanya nenek jualan nasi kuning. Heeh. Habis itu nenekku, habis itu mamaku, berhenti di mamaku. Acil-acilku nggak ada yang bisa juga. Ada yang bisa ya. Tapi Jadi- emang berat sih. Kan Iya, nasi kuning iya. tuh Itu mitos lagi. Hal yang kayak gitu menurut Mas Yudis gimana? Emang menurunkan pengetahuan tentang memasak itu? Ya itu tadi. Iya, Kalau mudah ya. kalau dulu mungkin generasi ke generasi itu karena gini loh, Cak. iya. Disuruh bantuin, Rewel bantuin. di dapur ya. Iya, terus juga nggak ada ini, nggak ada distraksi apapun. Bener. Kayak misalkan zaman dulu mamaku karena dia mainan di dapur ya akhirnya dia diajarin. Kalau kakak kan mungkin dia main HP, Ya, dia pergi iya. jalan-jalan gitu tuh, kayak gitu tuh. Jadi kalau misalkan kayak bubuhannya teman-temanku di Lojanan yang kamu juga rata-rata bubuhanmu tahu, kalau ke rumahku itu kalau tiap lebaran yang dicari nasi kuningnya. Karena nasi kuning itu udah nggak dijual dan munculnya cuma ketika di lebaran aja. Lebaran. Iya. Adanya di momen Iya di momen Lebaran. hari besar lah ibaratnya gitu. Berarti si nasi kuning buatan buyutmu itu buatan gue itu nomor uno gitu. Enggak din. Kamu sih buatanmu nomor uno. itu memorable buat orang-orang Lojanan Iya, ya. iya betul. harus dicatat itu. Iya, aku berarti. bisa bilang karena mamaku alhamdulillah masih ada.
Kayaknya aku masih bisa gali tuh. Kapan kita bisa makan nasi kuning buatan Mama Mama Dede? Lebaran. Buatan Mama Dede, habis ceramah. Mama ceramah dulu ya. Kan mamanya Dede. Karena bisa jadi tuh ntar kita bisa bareng Mas Yudi di sana dan Mas Yudi akan tanya-tanya banyak hal. Kalau mamaku, mamanya kalau Mama misalkan Dede. ada temanku yang ke rumah, kamu kan pernah ke rumahku ya? Tapi nggak Pernah lah. makan ya, kita kan. Aku pernah ke rumahmu dan kita masuk ke kamar lu. I found chicken in the second floor. Aku ketemu ayam Pak di kamarnya dia. Bukan di kamarku, jadi di loteng kan, loteng. Omku tuh bikin kandang ayam aduan di situ. Itu rahasia. Ayamnya ayam Bangkok. Itu ayam mahal karena kalau ayam Bangkok bisa dicuri, Bro. Jadi harus disimpan di tempat yang iya, aman betul. ya. Itu ayam aduan, itu jadi duit. Sekali menang tuh dapat 500 gitu. Makanya jadi kaget lagi. Ada ayam gitu loh. Ayam gue bilang ayam aduan. Khusus. Ya nanti kalau misalkan memang mau kita bisa ke sana nanti rasain. Dan aku ngeliat perjuangannya mama aku juga dulu waktu bewarungan itu, bangun subuh dari malam ya. Biasanya kalau orang-orang jualan nasi kuning itu biasa mereka malam itu ngapain, ntar subuh ngapain lagi. Iya, jam 3 itu harus Iya. bangun itu Udah buat prepare ya? masak Iya, itu nasinya. capek, itu prosesnya tuh capek. Makanya kalau aku ngeliat ada orang yang punya usaha, let's say kayak pecel pecel busur, Mbak Sur. Yang di Ijabah tuh apa? Busur ya? Busur. Iya, itu ada yang pernah cerita dia bilang kalau misalkan dia bangun itu lewat dari jam 3 aja dia udah ngerasa telat. Oh. Sakingnya tuh loh, Cak. Dia harus nge-preparekan semuanya kan gitu loh. Betul. Itu hebat banget tuh. Capek memang jualan karena aku ngebantuin sempet. Iya. Sama aku jual nasi kuning juga kan. Jadi ngebantuin dia. Iya. Jadi tahu banget dia pagi kayak malam kayak gini kan goreng ikannya, prepare telurnya, masak bumbu merahnya giling segala macam. Paginya tuh ya masak nasi. Iya. Masak nasi terus manasin kuah merahnya itu, Iya. masukin Itu ayam betul. ikannya Itu betul. kayak gitu. Itu proses yang sama dilakukan di keluarga aku tuh kayak gitu tuh. Belum kalau misalnya ada yang serondeng itu, itu lebih lawas lagi. Iya. Serondeng nangka. Iya. Enggak, Bukan serondeng ini Serondeng apa? kelapa. Kelapa, serondeng. Kan kering dia. Disangrai kering gitu. Disangrai, iya. Nah, itu beotot tangan. Maksudnya Iya. panas tangan ngaduk itu. Sampai dia kering kan. Ketika dia selesai berjualan itu, let's say kalau dia jualan tuh jam 10 atau jam 11 selesai lah. Itu nggak sepenuhnya selesai. Mereka harus ke pasar. Iya, beli Mereka lagi. belanja bahan. Untuk prepare Iya, besok. pulang itu untuk disiangin lagi, apa sih bahasa kita tuh, dibersihkan. Iya. Besiangan iwak, besiangan ayam kayak gitu tuh. Dan itu berkelanjutan setiap Itu hari, Cak. terus rendam Makanya kalau aku bilang bumbu. tuh capek, Memang tuh, capek. prosesnya capek. Capek ya. Iya. Itu kenapa masakan di era ke belakang dulu lebih memorable ya. Walaupun Iya. katain ya misalnya kan dia yang emang nggak rajin makan di rumah, tapi dia suka langganan di warung itu karena emang wah itu ingat banget. Contohnya kayak tempatnya Dede ini memorable buat warga Lojana pada zaman itu gitu ya. Iya. Kalau orang Simpang 3 tahu sih pokoknya. Apa sih warung nasi kuningnya dulu? Nggak ada namanya, warung Mama Ita aja gitu. Mama Ita tuh kan karena nenekku namanya Ita. Ya mamanya berarti datukku. Kalau warung punya tempatnya nenekku Mama Ida karena mamaku namanya Ida. Hebat kan Ita dan Ida. Tapi taste-nya pasti beda dong. Kalau ibunya Dede kan condong ke Banjar. Kalau Yudis apa di Kutai di? Sama sebenarnya mama aku Banjar kan Banjar sebenarnya. juga? Mama tuh Banjar, bapak Kutai. Jadi Oh, aku dia kolek. Fidel Castro. Kutai Banjar. Sangat Kuba sekali. Aku Kutai Banjar. Latino Amerika, bro. Makanya aku sangat-sangat relate di kulinernya Banjar sama Kutai. Kutai, Iya, bener, karena bener, bapakku Kutai kan otomatis mamaku mau nggak mau ya masak masakan Kutai juga. Mesti paham juga karena Masih paham. taste si suaminya Kutai gitu ya. Iya, jadi Oh, sama I see. dan Kutai Banjar sebenarnya juga mirip-mirip. Mirip saudara. Kalau kata orang kan saudara. Iya, Rumpun. Iya, rumpun. serumpun lah Melayu. satu ini Melayu karena pedas, asam, Asin. asin itu kan Kuah-kuahan. peletnya kita gitu. Ada gangan tuh, harus ada tuh gangan tuh. Itu favoritku Dis, masakan Kutai itu gangan waluh tuh. Gangan waluh yang besantan atau Besantan. yang besantan? Itu kan? enak. Santan manis ya itu. Iya. Itu kayak sayur lodeh sih jatuhnya tuh. Itu ada banyak jenis juga, ada yang ladanya sangat strong, Oh. ada juga yang pakai kunyit aja kuning banget rasanya. Kunyit tuh enak. Iya. Itu yang kayak di ayam Banjar kan maksudmu kan? Nah, iya itu. Itu Terus kamu tau nggak yang ngingetin aku dari ayam Banjar? Itu memang nenekku dulu goreng ayam sama begitu, mamaku sama begitu. Masa? Warnanya harus kayak overcook, coklat. Ya. Ya benar. Aku tuh tapi pertama ngira enak kan, dalamnya ya. Dit. aku dulu ngira gini, setiap aku makan, misalkan makan di tempat lain gitu kan, aku ngeliat kok ndak secoklat yang dibikin sama nenek sama mamaku ya, aku bilang gitu. Terus aku
eksodus dari Lojanan ke Samarinda. Diajaklah makan di ayam goreng Banjar kan. Sama ya. Sama gitu sudah. Emang Sama gitu. rupa-rupa warnanya aja. Sama. Itu enak tuh, salah satu ayam goreng yang menurut aku pribadi dari pertama kali aku makan sampai aku pertama kali makan ayam goreng Banjar itu adalah kelas 3 SMK. Itu pertama kali tuh. Itu pas sudah punya uang sendiri ya, sudah tahu cari uang. Itu masih PKL tuh. Oh, masih PKL. Masih main cakar di Galung. Iya. Nah, itu sama orang kantor disuruh beli ayam goreng Banjar. Makan. Enak banget ini ayam goreng ini. Iya. Dan gak pernah nemu di tempat lain selain di ayam goreng Banjar. Gitu. Emang ayam goreng Banjar terbaik. Next time Kesana. saya bawa kamu nanti. Oh Kita iya, rasain nanti. Aku bawa harus nanti ya. ke tempat Om Iya. Dede berarti. Iya. Nyobain ayamnya sama nasi kuning. Iya. Benar. Nunggu lebaran ya. Terus di episode kemarin kan kita ada ngomongin soal Yudis yang dia bahan yang katanya cuma ada di tempat itu. Iya. Itu apa sih? Cerita itu Mas apa tuh? Yudis tentang apa ya? Kegiatan yang Mas Yudis kerjakan tentang memori rasa itu pengarsipan, bahkan ada kayak entah itu perjalanan mencari rempah-rempahan yang dipakai untuk masakan lokal yang itu udah mulai hilang dari apa ya, dari pasar mungkin ya. Iya, betul. Nah, itu gimana sih ceritanya? Kayak setelah proyekku selesai kemarin yang pengarsipan kuliner ibu kan, memutuskan untuk kayaknya harus didalamin lagi nih kuliner Kalimantan gitu, karena nggak banyak kan yang mengarsipkan itu gitu. Ya, karena kita bicara Kalimantan, rata-rata apa yang kita konsumsi hari ini itu atau yang biasa masyarakat konsumsi itu nggak dibudidayakan. Jadi dia hidup liar kayak ikan-ikan tuh. Ikan-ikan tuh nggak ada yang ditambak. Sedikit Hidup banget. liar di sungai. Hidup Apa yang istilahnya tuh? kayak ikan lais, kemudian ikan baung. Bukan. Kayak misalkan kita melihara ayam yang dilepas Dilepas. aja makan, istilahnya apa sih? Ayam kampung. Grass fed apa sih? Itu pokoknya gitulah intinya. Iya. Ya itu pokoknya alam gitulah. Jadi sangat-sangat dekat sama ekosistem atau alam itu gitu. Nah hari ini kan kita tahu kayak hutan kita udah mulai berkurang. Sementara hutan itu bagi masyarakat kayak Kutai atau Dayak atau Banjar Sumber gitu penghidupan sumber gitu. kehidupan, sumber pangan, Ibu. sumber masakan gitu, bumbu-bumbu tuh ada semua di hutan. Nah hari ini hutannya nggak ada, otomatis juga hilang gitu. Kayak misalnya kemarin aku contoh ada sambal namanya asam payang. Asam Asam payam. payang. Ini Payang. si asam payang. Asam ini payang. buah asam payang. Buah asam. Jadi Oh, bukan nama sambal. nah tapi. sambal kita tuh khas Kalimantan itu pasti pakai buah-buahan paling banyak. Kalau di luar tuh nggak ada, paling buah tomat, Iya. belimbing tunjuk paling enggak. Tapi rata-rata dia terasi dan segala macam. Nah kalau kita tuh banyak. Kita ada hampalam. Hampalam pun itu banyak jenisnya tuh. Ada kuini. Iya, Ada hampalam tuh banyak jenisnya. Ada hampalam madu. Kalau yang di hutan-hutan tuh termasuk nih asam putar atau asam Kamal. payang. Asam payang asam ini. payang. Beda ya asam Asam. payang. Dia asam bukan Asam. jin. Oh. Asam dia warna orange gitu, kulitnya tebal. Terus memang asam. Nah, biasanya itu bikin sambal. Nah, hari ini sajian itu tuh mulai jarang ditemukan karena Si asam ya payangnya asam ada. asam payang nih kan hidup liar dia. Nah, pohonnya tuh udah mulai menghilang di beberapa tempat. Bahkan ada kampung tuh namanya Ujung bilang. Sungai Payang. Ujung bilang kemarin ya. Sungai Payang. Kan itu masuk Lojanan kan Mas ya? Di mana Sungai Payang? Sungai Payang nanti kita googling. Iya, cari. Ada kampung Sungai Payang. Sungai Payang tuh ada desa gitu. Di daerah Lojanan. Daerah Lojanan masih daerah Kukar, masuk Kukar ya. Nah, saya kan Lojanan bagian Iya, Samarinda. ini Bayu Samarinda. Ada dua yang Iya. daerah masuk Kukar, pokoknya dia masuk ke dalam aja. Nah, kampung itu tuh memang bukan dikepung ya, ya dikelilingin sama industri tambang lah. Oke. Industri tambang. Jadi aku kemungkinan besar pas kita ke sana tuh kemungkinan nggak akan menemukan itu. Kalaupun menemukan, ini bukan musimnya. Nah, itu juga kesulitannya adalah kadang kuliner kita tuh mengenal musim. Kalau lagi nggak musim buah, ya nggak akan ada. Itu nggak ada. Nggak dimasak. Jadi makanan kita tuh menyesuaikan musim ternyata di Kalimantan, musim buah. Kayak di luar negeri itu namanya ini seasonal. Iya, seasonal. Jadi kita nggak bosan sebenarnya, nggak kayak kita di kota ya makannya itu aja Iya, terus iya, kan. iya. Kalau orang dulu nggak makannya itu sesuai musim gitu. Iya. Musim ikan banyak ikan dan segala macam. Mau makan apa? Kesukaan kita tuh apa sih namanya? Apa? Dagingnya orang Banjar tuh mah.
Mandai. Iya. Mandai. Kalau mandai yang nggak ada kan nggak Iya, ada iya. mandai Kalau gitu. lagi nggak musim Cibadak kan? nggak ada. Oh, iya, gitu. benar. Jadi sampai sana tuh nggak ada ternyata. Bahkan namanya Sungai Payang itu Hah? kan harusnya kan Asam Payang tuh berada di pinggir-pinggir sungai kan hidupnya. Oh. Nggak ada juga pohonnya di kampung itu gitu. Tapi cerita si warga emang ada aslinya. Ada dan mereka biasa masak itu dan kita tanya udah kebiasaan udah hilang karena memang buahnya nggak ada. Kalaupun mereka bisa menemukan di kampung sebelah gitu. Jadi itu yang membuat kenapa kuliner kita tuh semakin langka karena tadi prosesnya itu gitu. Jadi banyak yang masih tumbuh atau hidup liar di hutan sementara hari ini industri besar itu sangat-sangat masif kan. Tambang, ada sawit, ada hutan tanaman industri gitu yang membabat hutan-hutan kita. Nah, itu yang membuat makin kesini tuh kuliner-kuliner kita tuh makin langka atau hilang. Bahkan aku pernah ke daerah namanya Bentian, itu dekat Kalimantan Tengah. Iya. Dayak Bentian namanya. Itu Dayak sendiri, Dayak Bentian. Dia bilang dia punya ya Dayak sendiri gitu namanya Dayak Bentian. Dayak Bahasanya pun bahasa Bentian gitu. Jadi yang bisa menceritakan kuliner-kuliner masa mereka itu ya ibu-ibu yang 50 ke atas. Jadi kayak ibu-ibu muda 30 40 tuh mereka sudah Nggak relate. Nggak tahu. nggak tahu gitu, nggak bisa menjelaskan saking banyaknya berubah di lingkungan itu yang dulunya mereka bikin tempoyak itu masukin ke dalam bambu kemudian direndam di air, sekarang udah nggak bisa karena sungainya udah kering dan tercemar lah gitu. Kalaupun ada tercemar gitu. Iya, kalaupun ada mereka nggak berani juga itu memanfaatkan sungai itu sebagai sumber air mereka gitu. Jadi banyak banget sebenarnya yang kehilangan. Jadi kalau Kalimantan bicara pasti buah-buahan sama ikan-ikan gitu. Itu yang biasa selalu kalau misalnya aku ada event keluar kota, aku selalu masak itu. Ngenalin ikan-ikan air tawar kita. Ikan-ikan sungai itu banyak ragamnya gitu yang harus teman-teman cobain lah gitu. Salah satunya kemarin di event yang apa bienal atau apa? PKN, Pekan Kebudayaan Nasional. Kegiatannya masak-masak kemarin ya. Masak-masak iya, Itu presentasinya kemarin memasak. sampai ke Jakarta ya kemarin ya. Iya. Ya. Itu garapannya siapa sih Pak? Dinas Kebudayaan. Itu ada juga yang Dinas Kebudayaan, tapi yang sebelumnya itu PKN, Pekan Kebudayaan Nasional. Jadi ada riset terkait air. Kebetulan karena aku bisa masak, jadi salah satu presentasi karya itu melalui makanan gitu. Jadi aku ngejelasin riset hasil penelitianku, kemudian aku memasak itu. Kayak misalnya ada 3 kemarin kan, ikan invasif. Jadi aku mengkritik menemukan bahwa ada ikan invasif di Mahakam yang berkembang sangat banyak. Salah satunya adalah Kenapa tuh? ikan nila. Ikan nila. Oh, nila. Iya, nila itu kan berasalnya bukan bahasa perairan kita. Nile. Nil, dari sungai Nil, Sungai Nil. dari Afrika. Iya. Afrika. Oh, nila. Afrika iya. Tapi ada juga loh nih aku baru lihat kayak kemarin apa 2 hari yang lalu pokoknya. Aku ngeliat juga ada satu binatang endemik yang sebetulnya kita sering banget makan ini. Apa? Ikan betik itu. Itu kalau kita di sini kan bilangnya papuyu bagincu. Iya, papuyu. Invasif di Australia. Dia Invasif. lagi Lagi diawasin diburu. itu. Di kita nggak ada malah dia cukup lama nggak sih? Kita masih ada, Cuma masih dia ada. kayak di anak sungai aja sebetulnya. Dia di anak sungai. Kayak gitu tuh. Mungkin pindah ke sono kali. Oh dia kan sudah tahu kan ibaratnya di Australia kan wah everything is ya. Kadang yang kayak gitu-gitu tuh ini biasanya orang-orang yang sering buat koleksi ikan hias. Nah, biasa ikan-ikan itu terbawa sama itu. Ikan hias atau memang kebutuhan ekonomi aja kayak ikan nila kan salah satu komoditi tambak lah ya ikan gitu yang memang dibudidayakan gitu. Makanya prosesnya juga banyak gitu. Jadi ada beberapa mungkin ke sungai Mahakam dan berkembang biak. Banyak jadi gitu. invasif dia. Invasif kemungkinan akan mengganggu ekosistem keragaman ikan di situ karena saking banyaknya dia berkembang gitu. Jadi ada perebutan wilayah gitulah. Kamu kalau dulu kalau kita ngomongin soal Sungai Mahakam nih ya, ikan apa yang paling memorable buat Ya, kamu dari Sungai Mahakam? Kan baung. Ikan baung. Iya. Oke, ikan baung. Baung Jadi, sama ini tuh di turunan ikan baung lagi tuh apa sih? kotek. Bukan. Dia kayak ikan baung Baung, juga. baung kan, kecil Bang? kotek. Apa? Bukan. Lais. Lais ya, ikan lais kayaknya. Beda sih kayaknya Cak, Malaysia. Kan Pokoknya ada dulu kan Sungai Mahakam tuh selalu ngalamin fase bangai. Bangai ya. Nah, kan itu ada gampang tuh. ada patin, ada baung. Baung kotek, patin. Patin ya, kayaknya. ya. Patin. Patin lebih gede. Iya, Kotek patin iya. tuh warna kalau yang Mahakam tuh warna kuning kemasan gitu dia. Tapi kalau yang merah-merah biasa itu yang tambak.
Oh, yang rasanya kata orang ikan lumpur. patin bau lumpur. Iya, iya, lumpur. Padahal kalau yang aslinya kalau mahakam tuh nggak ada lumpurnya sama sekali. Iya. Dia Nggak ada mantap. bau-bau gitunya. Iya, dagingnya lebih padat. Enak lah. Kalau Yudis apa ya? Kalau aku banyak karena dulu memang hidup di kampung kan, jadi aku kayak makan hampir semua. Kampungnya di mana? Di Loderas, Kutai Barat aku di Kutai Barat. Wan kita juga ayo. Buah netam. Di Bubun Sida juga. Jadi aku Itu sebelah kampung-kampung kanan kirinya tuh ada kampung-kampung nama sungai. ada, iya. Sungai Belayan gak sih, Dis? Enggak, aku memang Sungai Mahakam gitu, tapi ada anak-anak sungai Anak gitu. sungai, iya. Nah, Loa Deras itu Loa tuh kan orang namain sungai, anak-anak sungai itu Loa ada ya? Loa, ada Long. Iya. Itu nama sungai biasanya. Ada Lok. Itu nama sungai, makanya ada Lok Bahu, Loa Buah. Berarti Sungai Bahu. Iya, Apa gitu? pasti mereka dulunya ada sungai gitu, aliran sungai, dan biasanya di dekat sungai pasti ada kampung. Makanya ikan tuh sangat relate sebenarnya dengan makanan-makanan tradisional kita. Jadi kita tuh nggak ada sebenarnya makan ayam atau daging karena itu momen-momen tertentu aja, kayak momen hari besar baru kita potong ayam. Ada upacara-upacara baru mereka potong babi misalnya. Jadi hari-hari itu makannya pasti ikan. Ikan asin, ikan yang diasapin, ikan segar gitu, dibakar gitu. Jadi ikan. Jadi kalau aku banyak. Jadi yang paling favorit itu ada namanya ikan keli. Kan keli. Enak dong. Tahu? Pernah makan ya? Keli itu kayak lele dia. Kecil kan? Iya. Kecil kan ikannya kan? Iya. Dia ada tato-tato warna kuningnya gitu. Capung rawa. Nah itu susah betul dicari. Aku kan nggak ada lagi. setiap hari kayaknya aku pasti ada keliling. Setiap minggu tuh pasti ada keliling pasar kan buat ngecek itu gitu. Jadi sangat susah nyari ikan itu. Kemarin beberapa bulan yang lalu ketemu gitu di pasar Ijabah. Dia udah terfermentasi atau masih? Enggak, ini? masih segar, masih segar. Iya. Jadi wah enak banget dapat. Dan kebetulan kemarin ada tamu dari Bogor, jadi aku masakin ikan itu. Dimasak apa? Ku goreng aja biasa. Ikan itu dipepes enak gak sih, Dis? Enak dipepes. Tapi jarang. Kita tuh biasa kalau nggak digoreng dibakar. Wah, itu. Itu teman itu dari Bogor. Iya. Bawain nggak oleh-oleh khas Bogor? Enggak. Talas Bogor. Talas Bogor. Mukanya anggun, kakinya kayak talas Bogor. Kebetulan ya itu ada tamu, kemudian pada saat itu aku cariin apa belanja di pasar lah paginya, ketemu ikan itu. Jadi itu yang disajikan buat merepresentasikan. Ya tadi ku goreng biasa aja, tapi itu ada beberapa kan aku bikin ikan haruan juga yang dibakar pakai bumbu gencek gitu. Dan segala macam. Gencek itu apa ya? Gencek. Bumbu gencek itu bumbunya khas Kutai gitu dia. Kayak baca. kalau dilihat tuh kayak sambal goreng gitu dia. Tapi nggak pedes, warna merah tapi nggak pedes sebenarnya. Jadi tahu. Aku pernah dibakar habis itu ditaruh di ikannya gitu. Apa? Di Genje atas. ini rempahan juga. Rempahan gitu. Jadi Tapi ini masih banyak ya, genje mudah ditemukan dong. ya sebenarnya bumbu inilah, bumbu umum lah ya. Semua orang mungkin akan ada bumbu itu gitu. Tapi ikan haruannya yang mungkin di luar tuh jarang ada yang konsumsi ikan haruan gitu. Karena mahal. Mahal Iya, terus Karena juga bukan ekosistemnya. Dan anyway si ikan haruan ini atau ikan gabus ini nggak bisa di apa ya, nggak bisa di breeding gitu ya. Ya susah Dia dia. harus emang by nature gitu Iya, kan. dia manajer. by Dan nature. itu juga pasti kayak di daerah yang kayak daerah apa sih, hulu sungai, Iya. kayak daerah-daerah gitu. Iya. Makanya dulu kalau di Lojanan, aku sering lihat bapak-bapak tuh dia kalau mau mancing haruan dia pakai ini bambu panjang. Dia nggak pakai tantaran kita Iya. pakai tantaran kan. Iya. Dia nggak pakai yang kayak zaman sekarang gitu, pancingan modern tuh enggak. Semuanya pakai itu. Merawai Iya, kalau. mungkin kan tarikannya lebih strong kan gitu. Sensasinya lebih dapat ya. Iya, Apa jadi sih bahasa Inggrisnya itu snackfish? Apa? snack head. Jadi memang bentuknya sangar kan, kayak ikan apa kayak ular bentuknya. Ada dua kan dia, toman, kan dia masuk cana tuh ininya. Jadi ada haruan sama toman. Yang toman tuh yang lebih gede lagi tuh. Dan itu kan haruan sama toman tuh sama predator nggak sih? Sama-sama predator. Sama ya? Makanya umpannya kalau orang dulu kadang-kadang makan ini kodok. Iya. Kodok atau anakan ikan kodok gitu. ya? Anakan Ya, kodok yang itu makanan favoritnya tuh kodok-kodok tuh atau ikan-ikan kecil. Kodok sekarang ya, kodok pancingan tuh ya nggak ada juga ya. Zaman dulu kan gampang ya nyarinya. Iya. Di rawa-rawan pinggiran gitu udah pasti sekarang. Kalau sebetulnya bukan susah aja, lebih ke males. Sekarang kan banyak artificial buatan, Iya. buatan. Orang lebih ngerasa lebih mudah pakai itu. Salah satunya gepeng kenup. Dia lagi Gepeng produksi. galon. Iya, dia sekarang udah nggak galon deh. Iya. Dia bikin itu tuh. Oh, artificial. Iya, udah gede banget deh sekarang. Iya, iya. Lures namanya. Nah, tadi balik ke yang soal endemik Mahakam. Kalau aku tuh yang paling memorable dulu
karena di Lojaran kan aku tinggal di dekat Sungai Sungai Mahakam, Mahakam. dekat banget lah Iya. ibaratnya. Jadi kalau misalkan kita sore itu biasanya ada paman-paman tuh pakai jukung. Pakai kapal kecil tapi nggak ada mesinnya. Kalau ketinting kan ada mesin. Iya. Kalau jukung kan dia nggak ada mesin biasanya. Dia nangkap ini ikan pipih, Oh iya. Ikan Bahan pipih. bahan baku amplang. Amplang. buku macan. Iya. Macan. Macan. Iya, Iya itu ya karena caranya dia nangkap itu tuh agak ajaib juga. Mancing. Disertum. Oh, itu membahayakan. Disertum itu kalau misalkan kita dulu ya berenangan ya masih kecil. Kalau tahu ada nelayan itu nyetrum, kita tahu air mendadak dingin. Ah, sih. Iya, Cak. Rasanya gitu, Cak. Itu kan mungkin dia pakai listrik apa sih? Statis atau apa gitu kan. Kalau yang dirasain ke ikan mungkin itu besar. Heeh. Dayanya Kita besar. Cuma juga. kalau kita enggak, cuma kita kayak ngerasa tiba-tiba kok dingin ya gitu. Kayak kesetrum. Dihit. Di biji. Iya. Tapi kalau dulu sering tuh sore-sore tuh kalau di daerah Sungai Makam karena dia pasti ngambilnya di pinggir, dia nggak bakal di tengah. Iya. Kalau mau ngambil ikan gitu, udang galah. Udah enggak lah, terbaik Iya, itu. itu mereka juga kalau itu mereka mancing, kadang-kadang juga mereka nyetrum. Sebetulnya aku bilang kalau misalkan nelayan itu nyetrum tuh nelayan pemalas. Iya, Ini cara praktis ya. Nggak effort Ya. deh. Terus ngebunuh banyak ini juga gitu Iya. ikan-ikan. Biota laut. Iya. Biota laut, biota Nah, kan sekarang dilarang kan itu Iya. aktivitas yang ilegal. Jadi nyetrum. bisa dilaporkan Nyetrum nyetrum itu. itu. Jadi ada beberapa kampung-kampung di hulu Mahakam itu kayak di Mahakam Tengah lah ya, Kota Bangun ke atas itu ada larangan yang nggak boleh nyetrum Nyetrum, gitu. nggak boleh. Kalau mau ya masang ringgi atau itu apa peralatan itu merengge. Iya. Ada kawalku juga kayak gitu tuh, suka tuh merengge bebinian. Pancing Ngapain bro? Merengge bebinian. dapat tapuyu begincu lagi. Oke, terakhir. Ini kan udah durasi udah agak lama nih. Sebenarnya Iya. kurang sih ini sih Kurang. Cuma kita dibatasin nih karena operator mengantuk. Iya. Asli juga Pati besok harus sekolah. Berarti besok sekolah. Iya. Iya. Anis Aku- juga harus masak bangun pagi. Masak mihun. Ya, aku terakhir cuma mau ini aja, mau tanya pendapatnya Yudis soal kuliner yang ada di Samarinda sekarang ini gimana perkembangannya gitu. Nah, terus kalau misalkan emang ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk para penggiat kuliner yang lain tuh apa gitu loh. Kalau aku kuliner Samarinda harusnya jauh lebih bisa beragam ya, terutama harus mengangkat tadi kelokalan tadi lokalitas Makanan kayak lokal. tadi kita punya banyak jenis ikan, harusnya akan banyak olahan ikan-ikan itu gitu. Jadi orang-orang pada akhirnya bisa ngerasain ikan itu lagi karena ketakutan ke depan kan sebenarnya semakin jarang orang konsumsi makanan tradisional kita maka akan semakin punah. Punah dalam artian karena bahan bakunya juga hilang sama yang peminatnya juga hilang gitu. Itu yang membuat punah. Makanya harapannya sih ke depan banyak kafe-kafe atau tempat-tempat makan yang paling enggak ada 1 atau 2 menu lokal sini gitu. Entah sambelnya, entah ikannya yang diambil gitu. Harapannya dengan ada itu orang-orang jadi lebih aware lagi lah, lebih peduli terhadap kulinernya gitu. Sama apa ya? Bagi teman-teman yang ngedegaran ini gitu, kalau misalnya di rumah tadi ya, yang saya bilang mengarsipkan kuliner turunan keluarga itu juga penting gitu. Jadi mumpung masih ada ibu atau nenek yang bisa tanyain dicatat gitu. Kapan tidaknya mau kita recook tuh nggak apa-apa, yang penting kita punya catatan dulu gitu kan, pengarsipan. Apalagi sekarang udah ada HP, kamu tinggal kayak kalau malas nyatet ya tinggal videoin aja mamamu masaknya gimana gitu. Dia itu disimpan buat arsip keluarga karena itu penting menjadi suatu saat ketika nanti kamu kangen sama makanan itu, sedekah kau bisa pulang lewat kuliner. Atau enggak warisan sampai itu kalau gitu. udah married juga gitu ya, pergi merantau dengan arsip tadi mungkin binimu bisa masak gitu. Iya, bahkan bisa Kalau jadi kurangnya tinggal ditambah. usaha juga. Iya, bisa jadi usaha. Jadi usaha. Jadi kau misalnya buka apa gitu. Jadi Iya, benar. warisan keluargamu sendiri yang pakai nama itu juga bisa banyak hal gitu. Tapi itulah yang pengen teman-teman harus lakukan ke depan. Melestarikan makanan-makanan tradisional kita gitu. Sama ini ke apa? Kalau dari aku apa ya? Karena kenal Mas Yudi dulu cukup lama banget ya Mas. Dan aku tahu nih kapasitasnya Mas Yudi ini gimana. Udah pernah jadi CDP di salah satu kafe di Samarinda gitu kan.
save the party. Itu tuh bangga banget aku ketika itu deh dengarnya. Seorang Mas Yudis menjadi seorang save the party Ketemu diangkat sama dia ya. waktu ini ngantar Peter makan. Antar Peter. Oh, Iya. kok? Oh iya, aku Iya. ada collab itu. Iya, ada collab dia. Oh di progresif. Iya. Iya, Be Progressive. Aku kenalin dia ke Peter juga. Ini teman aku bilang. Dia penggiat kuliner lokal, gue bilang gitu. Kenalin sama Peter. Ya. Speak English ya? Bisa bahasa Bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Kalian ada yang mau ditanyakan lagi sama Yudis? Gak ada Mas Yudis. Aku cuman mau kapan-kapan kita makan bareng lagi Terus. Siap. di rumah Mas Dede. Oke, Iya, kita kita- sama-sama bebannya semua. Iya. Ini terakhir nih dari aku. Aku punya tebak-tebakan nih, Cak, sebelum closing nih, Cak. Ah, Nih, makanan apa yang kalau dimakan haram, tidak dimakan juga haram? Apa? Kasih dah waktu. makanan yang dimakan haram. nggak dimakan juga haram. Haram. Buah kuldi. Salah. Hah? Salah. Apa? Anak babi. Salah. Kok ada babi? Baru aja tahu. Baru aja tahu. Jawabannya. Salah. Tadi Pati-pati. tahu. Nggak tahu. Cuma nggak tahu ya. Ya. Nih ya, makanan yang haram nggak dimakan juga haram apa yuk? Makan teman. Apalagi yang kelakuannya kayak binatang. Kayaknya.